Ginjal adalah organ vital dalam tubuh yang berfungsi sebagai organ ekskresi dalam tubuh yang berbentuk mirip kacang dan terletak di belakang perut atau abdomen. Bagian terluar ginjal dibungkus oleh kapsul berupa kapsul jaringan ikat fibrosa dan juga lemak. Kemudian bagian yang digaris ini adalah lebus ginjal, dapat terlihat di gambar ini mencakup 2 lapisan warna setiap lobus, terdiri dari satu piramida. Selanjutnya ilos atau ilum adalah berupa cekungan pada ginjal yang membentuk permukaan ginjal sebagai tempat masuknya pembuluh darah arteri dan keluarnya ureter. Sinus ginjal merupakan rongga berisi lemak yang membuka pada ilus. Parenkim ginjal mempunyai jaringan yang menghubungi sinus. Jaringan ini terbagi menjadi 2, yaitu korteks atau bagian luar dan masuk atau bagian dalam korteks. Selanjutnya, ini adalah bagian lobus ginjal jika diperbesar. Kita ke bagian korteks. Korteks tersusun dari banyak nefron. Nefron merupakan struktur dan fungsional terkecil dari ginjal. Pada setiap ginjal normal terdapat sekitar 800 sampai 1,5 juta nefron. Nefron tersusun dari 2 komponen, yaitu komponen vaskuler atau pembuluh dan komponen tubular atau tabung. Komponen vaskuler terdiri dari 4 bagian, yaitu arterial pelet berfungsi untuk membawa darah ke glomerulus. Glomerulus berfungsi untuk menyaring plasma darah bebas protein ke dalam. Ini adalah struktur glomerulus jika diperbesar. Glomerulus tersusun dari sel polisit yang berderet mengelilingi pembuluh darah kapiler. Selanjutnya, arterial pelet berfungsi untuk memompa darah keluar dari glomerulus. Kapiler berpembuluh fungsi untuk membawa darah untuk jaringan ginjal dan berperan dalam pertukaran cairan glomerulus. Berfungsi untuk memompa darah keluar dari glomerulus. Kapiler bertubulan berfungsi untuk membawa darah untuk jaringan ginjal dan berperan dalam pertukaran cairan glomerulus. Seperti cangkir bulat. Selanjutnya, komponen tubular. Komponen ini terdiri atas 5 bagian. Yang pertama, kapsul Bowman, yaitu berbentuk seperti cangkir bulat, berfungsi untuk mengeluarkan glomerulus. Yang kedua, tubulus constrictus proximal, berfungsi untuk mengabsorpsi atau menyerap kembali urin primer dan sekresi tidak terkontrol dan zat-zat tertentu. Yang berikut lengkung Henle. Lengkung Henle berfungsi untuk mengatur tingkat osmotik darah dan hipertonik untuk urin, dalam bahasa simpelnya yaitu mengatur kekuatan urin. Lengkung Henle terbagi atas tubulus constrictus distal dan tubulus collectual, berfungsi untuk terabsorpsi terkontrol Na+ dalam O2 atau air, kresi ion gas dan cairan yang meninggalkan adalah urin yang masuk ke serviks ginjal. Nefron dibedakan menjadi 2 macam, yaitu nefron konteks dan nefron juxtamedula. Semua nefron terletak di bagian korteks. Pada nefron korteks terletak glomerulus di lapisan luar korteks, memiliki lengkung Henle yang pendek yang menembus hanya pada medula bagian atas. Sedangkan nefron conjunctamedula memiliki glomerulus yang terletak di lapisan dalam korteks dan memiliki lengkung Henle yang panjang hingga menjulur bagian dalam medula.